Ada orang bertanya, saudara, berhutang itu dosa atau tidak? Saudara, jangan buru-buru menghakimi seseorang yang punya hutang, saudara. Saudara harus bisa pisahkan hutangnya produktif atau konsumtif. Iya kan? Nah, saudara, gampang mengecek secara sederhana keuangan Anda sehat atau tidak. Iya kan? Caranya bagaimana? Supaya Anda bisa cerdas menjadi financial planner buat diri saudara sendiri, yaitu mengatur dan memplanning keuangan Anda. Caranya begini, saudara. Kumpulkan semua aset Anda, jumlahkan. Aset itu adalah harta Anda yang hutang ataupun yang sudah lunas. Haleluya. Nah, setelah itu, kurangkan saudara dengan hutang Anda yang saat ini, maka akan dapat aset Anda atau harta kekayaan bersih Anda. Nah, kalau lebih besar hutang Anda setelah dijumlah adalah hutang yaitu tersier, yaitu hutang barang-barang yang bukan produktif, berarti keuangan Anda sedang sakit, saudara. Tapi kalau Anda sedang menyekolahkan anak, saudaraku yang kekasih, iya kan? Anda punya utang, itu namanya produktif. Karena apa? Sekolahkan anak adalah investasi. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan aset Anda ada, tapi Anda juga punya utang? Saya mau berkata begini, kalau aset Anda jauh lebih besar daripada utang Anda tenang. Selama Anda pastikan bahwa Anda berhutang, yaitu utang produktif, bukan utang konsumtif, maka saya pastikan Anda sudah menjadi financial planner buat diri saudara sendiri. Hari ini judul daripada saat teduh kita yaitu mulailah dengan penguasaan diri. Tahukah saudara, penguasaan diri dan pengendalian diri, saudaraku yang kasih, itu adalah kata kunci daripada buah roh. Kalau saudara baca Galatia 5, 22-23, Anda punya kasih, Anda punya kesabaran, Anda bisa lemah lembut, Anda bisa yang lainnya, ya, yang ada dalam konten buah roh, itu saudaraku yang kasih dimulai daripada apa? Penguasaan diri. Karena Anda tidak akan pernah bisa mengasihi, memberikan belas kasihan kepada orang lain kalau tidak menguasai diri Anda lewat ego Anda. Tanpa pengendalian diri, maka itu yang bisa merobohkan atau yang menjatuhkan, yaitu seseorang. Amsal 25 ayat 28, saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup, berkata, orang yang tidak dapat menguasai diri sama tidak berdaya seperti kota yang sudah roboh tembok-temboknya. Tahukah saudara, zaman dahulu kala tembok satu kota itu adalah kekuatan daripada kota itu. Karena apa? Di atasnya ada menara, yaitu untuk memantau musuh yang coba menyerang daripada kota tersebut. Sebab itu penjajah atau musuh yang mau menghancurkan satu kota, maka temboknya dahulu yang dirobohkan. Nah, seperti itulah kita, saudaraku yang kekasih. Kita bisa melihat, saudara, bagaimana seseorang menguasai dirinya. Kita ambil satu contoh bagaimana seseorang menguasai diri dalam hal finansial atau keuangan. Harus bisa membedakan mana want, mana need, mana keinginan, mana yang namanya kebutuhan. Karena apa, saudara? Tuhan kita cuma jamin yaitu kebutuhan kita, bukan keinginan. Termasuk dalam doa kita. Makanya disebut, saudaraku yang kekasih, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Haleluya. Jangan pernah menjudge orang kaya langsung katakan sombong. Kenapa, saudara? Saya katakan demikian. Dia memakai yang ada padanya. Tahukah saudara, orang yang paling sombong adalah apa, saudara? Yang nggak bisa menguasai dirinya, mengendalikan dirinya, yaitu menampilkan apa yang tidak ada padanya untuk orang lain bisa mengapresiasi dia. Ada begitu banyak kita melihat, saudara, orang tua pakaiannya mewah, tapi dia sangat pelit untuk investasi buat kebutuhan anak, termasuk sekolahnya. Iya kan? Itu yang saya katakan orang tua yang tidak bisa menguasai diri. Dalam kehidupan ada tiga yang disebut kebutuhan, saudara: primer, sekunder, dan tersier. Tanpa kita sadari, kadang-kadang, saudara, kita hidup di dalam yang namanya tersier. Tersier itu adalah termasuk aksesoris yang kita miliki. Dan itu, saudara, bukan kebutuhan pokok. Tapi hati-hati, saudara, yang kebutuhan pokok pun harus kita bisa menguasai diri. Karena apa, saudara? Kalau tidak bisa menguasai diri, makanan pun kita bisa jadi boros, bisa jadi royal. Di zaman yang sedikit sulit ini, ada harus dua hal yang kita lakukan untuk membuktikan kita bahwa adalah orang-orang yang menguasai diri. Yang pertama, saudara harus
beradaptasi, tidak bisa memakai gaya hidup yang dulu, yang waktu saudara masih keuangannya mungkin masih lancar. Kalau yang pertama adalah adaptasi dengan keadaan hari-hari ini. Yang kedua, saudara harus memiliki yang namanya menemukan metode yang baru, yang saya sebut adalah find new method. Saudara, jam ini kebutuhannya mau melihat waktu, kan menyesuaikan warna jam kita dengan apa baju dan celana dan sepatu yang kita kenakan. Selama Anda tidak bisa menguasai diri, maka Anda akan roboh dan Anda tidak bisa akan tegak dalam hidup ini, dan Anda tetap akan menyesuaikan diri dengan dunia. Tapi ketika Anda bisa menguasai diri, maka dunia yang saudaraku yang kekasih menyesuaikan diri kepada Anda. Dari saya Royal Purba, God bless you all.